Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita awali perjumpaan kali ini dengan sedikit membahas apa sih yang terjadi di laga antara Timnas Indonesia lawan Laos di AFF 2024 ya. Kacau, jelek, dan terlalu banyak bikin kesalahan sendiri. Itulah yang terlihat di Timnas Indonesia di AFF ini saat menghadapi Laos. Memang semua gol Indonesia itu tercipta dari pemain belakang Indonesia. Tapi penampilan pemain bertahan kita ini saat bertahan lo ya, ini jelek. Kiper jelek, back pun blunder mulu. Lalu juga lini tengah gerasak kerusuk nggak jelas, Lino pun amburadul. Dan jujur kami tuh ragu loh Indonesia bisa menang lawan Vietnam di laga selanjutnya. Terlepas Laos di tangan pelatih asal Korea Selatan lebih berkembang, tapi jelas banget ya kualitas pemain Liga 1 kita. Entah apa yang ada di pikiran para pemain kita, terlalu pede atau emang inilah kualitas sesungguhnya pemain murni lokal kita. Ya kalau gini kami sih setuju jika Sintayong nggak usah pakai satupun pemain murni lokal, pakai diaspora semua aja kalau gini mah. Untung aja mereka ini pemain U22. Coba kalau pemain senior Liga 1 yang ditampilkan tapi mainnya kayak gini, bah ketahuan banget kan jeleknya kualitas Liga 1. Meskipun mereka U22 tapi kan mereka main reguler loh di klubnya. Sekarang kita coba urutkan satu persatu. Kadek Arel terlalu pede sehingga sering ceroboh. Kakang terlalu kaku. Ferrari lupa posisi melulu. Giliran diajak lari pemain belakang kita kalah semua. Kami bingung loh ini para back muda kita ini apa nggak belajar ya atau nggak ngelihat gimana sih caranya Rizky Ridho kalau bermain. Lini tengah yang paling mencolok dan kelihatan banget di laga ini adalah Arkan Fikri. Ini jelek banget di laga ini. Passing salah, passing nggak nyampe, gampang direbut bolanya. Sampai-sampai seorang Marcelino aja harus jadi gelandang bertahan. Ya blunder lah kalau Lino jadi jangkar. Ujung-ujungnya apa? Kartu merah kan si Lino. Lalu soal lini depan, kami pikir ini blunder terbesar Sintayong dengan mencoret Jens Reven dan lebih memilih Hoki Caraka. Kami tuh udah nggak menganalisa lo ya. Hoki ini bagusnya cuma di Liga. Di Liga boleh dia ganas, tapi ketika dia main di internasional, dia pasti melempem. Itu udah kami analisa. Apa artinya? Ya ini kembali lagi pada kualitas liga kita. Liganya yang harus ditingkatkan. Sebab para pemain ini diasahkan di liga. Ya kalau liganya nggak berkualitas ya akan ke bawah sama para pemainnya. Tim-tim di ASEAN itu udah berbenah loh ya. Dimulai dari liganya. Indonesia di liga mah sangar. Giliran di internasional atau di timnas seolah melempem. Yang nggak usah nyalahin juga kebanyakan pemain asing nih di liga kita. Sebab bukan itu permasalahan utamanya. Kenapa demikian? Lah buktinya Persib aja dengan 8 pemain asing ketika main di internasional tetap jeblok kan? Artinya kualitas liga kita yang jelek. Noh, yang teriak-teriak stop naturalisasi, plototin sama kalian. Inikah yang kalian mau? Ya kalau ini yang kalian mau, ngelihat timnas mainnya kayak gitu ya otak kalian harus diservis. Udah jelas perbedaan yang sangat jomplang antara pemain diaspora dan pemain lokal murni kita. Masih aja ngehalangin proses naturalisasi. Lol. Toel mana Toel? Oh, dia datang ke stadion sama Erick Thohir tuh. Mau ngapain ya? Pasti mau ngomporin Erick Thohir. Kami yakin kalau dia ngomporin Erick Thohir pasti bilang kayak gini nih. Tuh lihat, katanya pelatih hebat Sintayong. Masa cuma bisa pakai pemain naturalisasi? Giliran dikasih pemain lokal acak-acakan. Pasti itu kan yang Toel bilang sama Eto. Lah kan lu sendiri yang nolak naturalisasi. Sekarang lihat sama mata kepala lu sendiri kualitas pemain lokal kita. Ya kalau saya pribadi nih ya udahlah Pak Erick Thohir, udah terusin aja terus tambah lagi terus sampai kapanpun pemain diaspora. Lah pemain lokalnya dikasih kesempatannya kayak gini kok. Maaf lo ya, bukannya kami ini nggak menghargai perjuangan para pemain timnas U22 lo ya, tapi harusnya mereka ini bisa belajar sama pemain diaspora yang ada di senior. Jujur ya, kalau lawan Vietnam ini PSSI harus benar-benar ngotot nih supaya Justin Hubner, Ivar Jenner dan Nathan Choaon bisa dilepas oleh klubnya. Ayolah Pak Erik, masa nggak bisa sih buat ngerayu klubnya Justin Hubner, Nathan dan Ivar? Aduh.
Coba kita lihat proses gol yang terjadi di laga ini. Gol pertama Laos ini kan berawal dari kesalahan Arkan Fikri yang gagal kuasai bola dan akhirnya jadi counter attack yang gagal dihadang oleh Kakang Rudianto sehingga bola deflected, dan sialnya Dava Fasya refleksnya nggak sebagus Cahya. Emang sih gol ini langsung dibales oleh Kadek Arel, tapi lucunya usai nyetak gol Kadek Arel justru bikin blunder untuk gol keduanya Laos sebelum akhirnya dibalas lagi juga tuh sama lemparan jauh Arhan Pratama ya, ini senjata utama Arhan ya, yang bolanya disentuh oleh Ferrari. Babak kedua Indonesia masih kesulitan, memang permainan agak meningkat ya, tapi kesalahan demi kesalahan pribadi khususnya ya di lini tengah, salah passing dan lain-lain ini masih sering terjadi, dan counter attack mereka itu Laos itu cukup merepotkan. Terbukti Marcelino Ferdinand ini kan akhirnya kena kemakan juga sama pemain Laos yang akhirnya kena kartu merah. Ya meskipun akhirnya Ferrari kembali menambah keunggulan buat Timnas Indonesia, tapi justru malah bisa kebobolan lagi loh. Dan emang saya nggak terlalu nyalain juga para pemain Timnas U22 sih, sebab wasit Hiroki di laga ini asal Jepang ya, ini jelek buat kami. Contoh paling nyata aja di menit 81 nih, ini kan harusnya kartu merah loh ya, tapi nggak digubris loh sama wasit ini. Dia buat apa adanya VAR loh di AFF, ya inilah AFF. Lanjut ya nih, buat kalian yang masih tanya, Bang gimana tuh kelanjutan si Lokalita Dewi? Ya dia sih udah minta maaf sambil klarifikasi, tapi tetap aja kalau buat kami nggak cukup ya. Bahkan ini mantan dirijen dan juga salah seorang sesepuhnya bonek ya, Cak Mim alias Hamim Gimbal, ini langsung turun gunung loh buat ngomelin si Loka ini. Untuk suaranya sendiri sengaja kami silent kan ya. Kalau kalian mau lihat atau dengar sendiri Cak Mim ini marah-marah, silahkan kunjungi akunnya bonek ya di Instagram. Lalu bagaimana solusinya ya? Kalau buat kami gini loh ya, si Loka ini tuh datang ke Surabaya, datangin keluarganya almarhum, datangin kantor bonek dan menyatakan permohonan maaf di sana. Sebab ini nggak sepele loh buat kami, ini tuh bisa memecah belah kerukunan antara bonek dan bobotoh lo ya. Satu orang yang bikin masalah seumur hidup akan jadi masalah. Dari Persis Solo, ini adalah rekor terburuk seorang Ong Kim Swee selama dia menjadi pelatih ya. Jalani debut di sebuah tim tapi tanpa kemenangan di 3 laga. Ya, selama ditangani oleh Ong Kim Swee, Persis Solo emang belum meraih 1 kemenangan pun ya. Imbang 0-0 lawan Barito, kalah 2-0 lawan Persita, dan terakhir ditahan imbang oleh Arema 1-1. OKS sendiri mengatakan ada yang salah dengan tim ini, sebab tim ini tuh seperti kehilangan nyawa ya. Dan para pemain Persis Solo ini dianggapnya sudah lupa cara bertahan dan cara mencetak gol. Ya kalau kami analisa ya, Karim Rossi ini di Persis Solo ini udah jauh beda nih sama yang di Dewa United, ini jauh banget menurunnya. Begitu juga dengan Musa Sidibe nih, musim ini kok jauh banget jebloknya ya. Maka wajar OKS ini langsung minta pada manajemen Persis Solo untuk bongkar skuad di jendela transfer ini. Dan 1 pemain pun kabarnya udah dibidik oleh OKS. Dan dia adalah Joao Pedro, bukan Joao Pedronya Timor Leste lo ya, tapi Joao Pedro ini striker utama Sabah FC yang kabarnya diminta oleh OKS untuk keluar dari Sabah FC dan ikut ke Persis Solo. Seperti kita tahu lah, Joao ini tuh didatangkan ke Sabah FC oleh OKS dari klub Vietnam ya, maka wajar jika OKS minta Joao ini ikut ke Persis Solo. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nih kelanjutannya. Untuk Joao Pedro sendiri ini udah cetak 6 gol dari 7 laga di Sabah FC ya. Hal miris justru dialami pelatih PSS Sleman, Mazzola Junior. Baru 2 bulan latih PSS Sleman, tapi Mazzola ini terancam didepak oleh manajemen PSS Sleman. Mazzola Junior cuma diberi waktu 1 bulan untuk perbaiki PSS Sleman.
Dan gak tanggung-tanggungnya Mazzola ini diminta menang loh di 4 laga ke depan. Kalau dari 4 laga ke depan cuma raih 1 kemenangan, ya otomatis Mazzola diminta out. Dari Persib Bandung, Persib dikabarkan sudah mendapatkan pemain baru termasuk pemain asing ya. Kalau info yang kami dapat, ini ada sekitar 3-4 pemain baru di putaran 2 ini. Nah, hal ini disampaikan oleh Direktur Internnya Persib, Aditya Putra Herawan, di sebuah podcast. Tapi jujur, kami pribadi nggak tahu siapa aja sosoknya ya, sebab kami itu nggak terlalu dekat dengan Aditya. Tapi menurut info orang kami di dalam Persib ya, dan juga menurut Boyan Hodak sendiri mengaku ya udah ada sih, tapi Hodak nggak mau bilang berapa jumlahnya dan siapa sosoknya. Kalau tebakan kami, ini cuma tebakan loh ya, bisa benar atau enggak, namanya juga tebakan. Pemain itu kalau 3-4 ya kemungkinan loh ya. Yang pertama adalah Leonard Plana, asal Kosovo, winger berusia 28 tahun. Kenapa kami bilang si Leonard Plana? Karena si Leonard ini mungkin akan satu paket dengan Asnawi, karena dua-duanya pernah nih di Liga Korea nih. Yang kedua adalah Zalnando yang ditarik pulang ke Persib lagi. Yang ketiga ini mungkin akan jadi penggantinya Gustavo Franca ya, sebab ada isu Gustavo Franca akan dilepas nih. Dan gantinya kemungkinan ya, kalau tebakan kami, tebakan aja loh ya, dia adalah Gabriel Perez atau Mateo Pavlovic nih dari Kroasia. Yang keempat ini lokal kemungkinan ya, antara Sadil Ramdhani atau Irsyad Maulana sih ya. Ini cuma tebakan loh ya, bisa benar atau enggak, namanya juga tebakan. Untuk kebenarannya ya lihat nanti aja. Rans Nusantara FC terancam bangkrut dan terlempar ke Liga 3 Nusantara. Hal ini usai Raffi Ahmad sebagai pemilik utama Rans mengaku sudah nggak sanggup lagi nih membiayai Rans. Ratusan miliar sudah Raffi keluarkan, tapi justru selama itu pula Rans tak menunjukkan progres yang signifikan. Raffi Ahmad bingung kenapa para pemain Rans ini nggak bisa seperti pemain-pemain tim lain, padahal bonus selalu turun, tak peduli menang, imbang atau kalah. Nah, ini yang salah, Vi. Bonus selalu turun pada pemain, nggak peduli menang, imbang atau kalah. Ya ini salah lah. Kalau pemain dikasih bonus terus, nggak peduli kalah pun ya pemain akan keenakan kok. Wong kalah aja dapat bonus. Raffi Ahmad sendiri saat ini makin sibuk ya dengan kerjaannya sebagai utusan khusus presiden. Untuk Rans sendiri kabarnya Raffi akan mencari partner yang mau menangani Rans untuk sementara. Saat ini Rans di Liga 2 itu terdampar di posisi 7 klasemen grup C dengan hanya meraih 2 kali kemenangan, 3 kali imbang dan 5 kali kalah. Aduh, di Liga 2 aja sulit bersaing, kok gimana mau bersaing di Liga 1?